Selamat siang, dari kelompok 2. Saya Alila Jasmine, absen 6. Saya Arya Davi Sulaiman, absen 7. Saya Astia Zahra Dika, absen 8. Saya Clarence Pereira, absen 9. Dan saya Daniel Pamungkas, absen 10. Hari ini kita akan bahas statistika untuk data tunggal. Yang pertama ada ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan ini adalah nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan, di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Ukuran pemusatan ini ada 3. Satunya itu mean atau rata-rata. Rata-rata ini dilambangi dengan X atau dibaca X bar. Dalam data tunggal, kita dapat mengumpulkan atau memperoleh data apa adanya. Seperti rumus yang dicantumkan, itu buat ingin itu nyarinya jumlah semua nilai per banyaknya data. Yang kedua, ada median, nilai tengah. Nah, median ini itu datum yang letaknya di tengah dari suatu data. Tapi syaratnya itu harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini ada 2 rumus. Untuk yang data ganjil itu urutin dari terkecil sampai terbesar. Kemudian eliminasikan dari ujung ke ujung sehingga dapat nilai tengahnya. Untuk data genap diurutkan, ambil 2 nilai median di tengahnya, kemudian dibagi dengan 2. Setelah median, adanya modus atau nilai yang sering muncul. Nah, ini tuh dilambangkan dengan MO. Sekarang contoh soal. Diketahui data nilai matematika kelas 12 MIPA sebagai berikut. Tentukan min, median, dan modusnya. Nah, ini biar lebih gampang, kita bisa rapiin dulu jadi tabel supaya gampang lihatnya. Nah, kan cari min kan sigma X per total N. Cara cari sigma X-nya, kita tinggal ngaliin nilai sama N-nya biar gampang. Kayak 5 kali 8, 6 kali 6, seterusnya. Habis itu total X yang udah dikaliin, itu ditambah dan dibagi sama total N-nya itu di situ totalnya 30. Jadi 201 per 30. Kemudian ada median. Dari data tersebut, kita cara klasiknya itu urutin dari yang nilai terendah ke tinggi. Nah, itu tinggal dieliminasi, dapat 7 tambah 7. Itu 7 tambah 7 per 2, ini 7. Tapi ada juga cara pakai cara lain buat data genap karena ini 30 N-nya. Itu bisa XN per 2 tambah XN per 2 tambah 1 per 2. Kayak contohnya itu X30 per 2 tambah X30 per 2 tambah 1 per 2. Kita dapat X15,5. Tapi itu tuh bukan nilai 15, tapi itu data yang ke-15 dari paling kiri. Nah, kita dapetin 7, jadi hasilnya sama aja walaupun beda cara. Setelah itu ada modus, dapat dari data yang kita udah bikin dari min tadi, kita tinggal cari mana nilai yang N-nya atau jumlahnya paling banyak. Di sini N-nya berarti nilai 5, karena nilai 5 yang mempunyai N paling banyak. Lanjut ke ukuran letak pada data tunggal. Ada 3, yaitu yang pertama kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Yang kedua itu desil. Desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Dan yang ketiga persentil. Persentil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Yang pertama kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan Ki. Jenis kuartil ada 3. Yang pertama itu Ki1, yang kedua Ki2, yang ketiga Ki3. Rumus kuartil untuk data tunggal yaitu Ki sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 4. Yang kedua desil. Desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Desil sering dilambangkan dengan D. Ada 9 jenis
yaitu D1, D2, D3, sampai D9. Rumus desil untuk data tunggal yaitu DI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 10. Yang ketiga, persentil. Persentil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Persentil sering dilambangkan dengan P. Jenis persentil ada 99, yaitu P1 sampai P99. Rumus persentil data tunggal yaitu PI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 100. Ya, lanjut ke contoh soal dari ukuran letak ya. Yang pertama adalah kuartil. Nah, pertanyaannya adalah tentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dari data sebagai berikut. Nah, bila data diurutkan menjadi 3, 3, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 12. Nah, langsung kita jawab. Yang pertama adalah Q1, kuartil 1. Rumusnya seperti yang tadi sebelumnya diajarkan oleh Arya. I sama dengan I dikali N plus 1 per 4. I-nya 1, N-nya 14, plus 1, 15, dibagi 4, sama dengan 15 per 4, yaitu 3, 3 per 4. Langsung masuk, Q1 sama dengan X3 plus 3 per 4. Kenapa X3 plus 3 per 4? Karena Q1 terletak pada 3, 3 per 4. Sehingga Q1 menjadi X3 plus 3 per 4. Dikalikan dengan X4 kurang X3. Kenapa X4 dan X3? Kenapa X4 kurang X3? Karena 3, 3 per 4 ini berada antara X3 dan X4. Masukin X3-nya 4 plus 3 per 4, X4-nya 4 min X3-nya 4. Sama dengan 4. Nah, letak kuartil kedua adalah seperti yang tadi rumusnya 2 dikali N plus 1 per 4. Sama dengan 2 kali 14 plus 1 per 4. Sama dengan 15 per 2, yaitu 7, 1 per 2. Nah, Q2 sama dengan X7 plus 1 per 2 dikali X7 min X6. Sama dengan 7 plus setengah dikali 7 min 7 sama dengan 7. Letak kuartil ketiga adalah 3 dikali 14 plus 1 per 4. Sama dengan 45 per 4. Sama dengan 11, 1 per 4. Nah, kayak tadi masukin aja X11 plus 1 per 4 dikali X12 min X11. Yaitu X11-nya 8 ditambah 1 per 4 dikali 9 kurang 8. Sama dengan 8, 1 per 4. Atau juga bisa disebut 8,25. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu desil. Diketahui data sebagai berikut dan tentukan desil kedua dan desil keempat. Bila data diurutkan menjadi 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Soal yang pertama, desil kedua. Rumusnya yaitu I dikali 10 plus 1, I dikali N plus 1 per 10. Sama dengan 22 per 10, sama dengan 2,2. Nah, D2 ini terletak pada urutan ke 2,2. Sehingga D2 sama dengan X2 plus 0,2. Dikalikan dengan X3 min X2. Langsung masukin aja X2-nya 5 plus 0,2, X3-nya 5, X2-nya 5. 5 dikurang 5, 1. 5 dikurang 5, 0. 0 kali 0,2, 0. 5 tambah 0, 5. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya, desil keempat. Bila dimasukin ke rumus, 4 dikali 10 plus 1 per 10. Sama dengan 4 per 10. Sama dengan 4,4. Sehingga D4 terletak pada urutan ke 4,4. Dan bila dimasukkan ke rumus, D4 sama dengan X4 plus 0,4 dikali X5 min X4. X4 sama dengan 6, 0,4 dikali X5 sama dengan 7, dikurang X4 sama dengan 6. Sama dengan 6 plus 0,4, sama dengan 6,4. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu persentil. Nah, persentil di sini. Tentukan persentil ke-65 dari data tersebut. Bila dihitung, jumlah data tersebut adalah 15. Dan bila diurutkan adalah sebagai berikut, 4, 4, diurutkan sampai ke 9. Nah, langsung masukin rumus, 4 letak P65 sama dengan 65 dikali 15 plus 1 per 100. Rumusnya seperti yang tadi diajarkan Arya, I dikali N plus 1 per 100. Sama dengan
Bila dimasukkan ke rumus sama dengan 10,4. P65 sama dengan X10 plus 0,4 dikali X11 min X10. Masukin X10 sama dengan 7, ditambah 0,4, X11 sama dengan 8, dikurang X10 sama dengan 7. 8 kurang 7, 1 kali 0,4, 0,4. 7 tambah 0,4 sama dengan 7,4. Jadi nilai persentil ke-65 adalah 7,4. Ya, sekian contoh soal dari ukuran tetap. Sekarang ukuran penyebaran data. Pada ukuran penyebaran data ada 5 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama jangkauan atau range, yang kedua simpangan, 3 ragam atau variasi, keempat ukuran penyebaran pada nilai kuartil, dan yang kelima pencilan atau outlier. Kita ke materi pertama, jangkauan atau range, didefinisikan sebagai selisih antara data terbesar dengan data terkecil, biasa disimbolkan dengan huruf R besar. Rumus jangkauan atau range ini adalah R sama dengan X max min X min. X max ini adalah data terbesar, sedangkan X min ini adalah data terkecil. Nah, jangkauan ini ada 2, yaitu jangkauan data tunggal dan jangkauan data berkelompok. Untuk jangkauan data tunggal, kita tinggal tentukan nilai terbesar dan terkecilnya, lalu dikurangkan. Kalau untuk data berkelompok, kita menggunakan titik atau nilai tengah dan menggunakan tepi kelas. Nah, yang materi kedua, simpangan atau rata-rata, adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai minnya atau rata-ratanya. Ada 2 juga, yaitu data rata-rata tunggal dan data rata-rata berkelompok. Rumus rata-rata data tunggal itu SR sama dengan 1/N sigma nilai mutlak dari XI min X bar. Terus simpangan rata-rata dari data kelompok itu SR sama dengan 1/min sigma FI nilai mutlak dari XI min X bar. Nah, ada juga simpangan rata-rata atau standar deviasi data tunggal. Kalau data tunggal itu sekelompok data kuantitatif yang tidak dikelompokkan. Rumusnya adalah S sama dengan akar dari S kuadrat sama dengan akar dari 1/N sigma dalam kurung XI min X bar kuadrat. Kalau yang data kelompok itu dikelompokkan data kuantitatifnya, rumusnya S sama dengan akar dari X kuadrat sama dengan akar dari sigma FI dalam kurung XI min X bar kuadrat per sigma FI. Selanjutnya, ada yang ketiga, materi ketiga, ragam atau variasi, adalah rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan tiap data. Ragam dirumuskan sebagai S kuadrat, yang dapat diartikan ragam diperoleh dari nilai simpangan baku dikuadratkan. Nah, semakin kecil nilai koefisien variasi, menunjukkan data yang digunakan semakin seragam. Sebaliknya, jika nilai variasi semakin besar, artinya data yang digunakan semakin beragam. Nah, rumusnya ini juga ada 2 untuk data tunggal dan data kelompok. Kalau rumus untuk ragam data tunggal, rumusnya itu S kuadrat sama dengan 1/N sigma XI min X bar kuadrat. Nah, untuk data kelompok itu juga sama, cuman dia tinggal ditambah FI per sigma FI. Kita ke materi keempat, ukuran penyebaran data pada nilai kuartil. Nah, dari data kita bisa menentukan nilai kuartilnya baik kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Dari nilai-nilai tersebut juga berlaku ukuran penyebaran, yaitu jangkauan antar kuartil yang disimbolkan dengan JK besar, dan jangkauan semi antar kuartil yang disimbolkan dengan SK besar. Nah, rumus JK ini sama dengan Q3 min Q1, dan SK ini 1/2 JK sama dengan 1/2 Q3 min Q1. Atau juga ada istilahnya langkah, huruf simbolnya L besar, sama rumusnya 3/2 JK sama dengan 3/2 Q3 min Q1. Nah, ini yang terakhir, pencilan atau outlier, merupakan data yang nilainya kurang dari pagar dalam atau lebih dari pagar luar. Nah, pencilan ini adalah datum yang tidak konsisten atau tidak normal dalam kumpulan data. Nah, pagar dalam ini adalah nilai data yang berada 1 langkah di bawah kuartil pertama. Rumusnya PD sama dengan Q1 min L. Nah, ada juga pagar luar
yang adalah nilai data yang berada satu langkah di atas kuartil ketiga. Rumusnya PL sama dengan Q3 plus L. Setelah itu lanjut ke contoh soal ukuran penyebaran data. Yang pertama, diketahui sebuah data acak 28, 22, 34, 42, 36, 53, 48, 56, 62, dan 65. Yang ditanya adalah yang pertama rentang data, yang kedua rentang antar kuartil. Kita langsung jawab. Sebelumnya, data acak tersebut diurutkan terlebih dahulu menjadi 22, 28, 34, 36, 42, 48, 53, 56, 62, 65. Baru kita cari rentang datanya. Rumus rentang data adalah X max dikurang X min. Jadi diketahui X max-nya ada 65 dan X min-nya 22. Jadi 65 dikurang 22 sama dengan 43. Selanjutnya kita cari rentang antar kuartilnya. Sebelumnya kita cari dulu Q2-nya. Q2-nya setengah 42 tambah 48 sama dengan 45. Selanjutnya Q1-nya sudah diketahui 34 dan Q3-nya sudah diketahui 56. Jumlah datanya ada 10. Selanjutnya, jika sudah diketahui Q1, Q2, dan Q3, kita mencari rentang antar kuartilnya dengan rumus Q3 kurang Q1. Jadi Q3-nya yang 56 dikurang Q1-nya 45. Q1-nya 34 sama dengan 22. Selanjutnya diketahui data 3, 5, 4, 6, 6, 4, 8, 5, 4. Tentukanlah simpangan rata-rata dan simpangan baku. Nilai rata-rata X bar, rumusnya itu semua datanya dijumlah lalu dijumlah dengan banyaknya data. 3 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 6 tambah 4 tambah 8 tambah 5 tambah 4, hasilnya 45 dibagi jumlah data yaitu ada 9. 45 dibagi 9 sama dengan 5. Lanjut simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau SR, jadi hasilnya jadi caranya itu masing-masing data dikurangi nilai rata-ratanya. Jadi 3 dikurang 5 tambah 5 kurang 5 tambah 4 kurang 5 tambah 6 kurang 5 tambah 6 kurang 5 lagi tambah 4 kurang 5 tambah 8 kurang 5 tambah 5 kurang 5 tambah 4 kurang 5 dibagi banyak data itu 9. Karena ini mutlak jadi hasilnya positif. Jadi 3 kurang 5 jadi 2 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 0 tambah 1 hasilnya 10 dibagi 9 jadi 10/9. Kalau simpangan baku rumusnya yaitu sama seperti yang di atas, bedanya 3 kurang 5 dikuadratkan tambah 5 kurang 5 kuadrat tambah 4 kurang 5 kuadrat tambah 6 kurang 5 kuadrat tambah 6 kurang 5 kuadrat tambah 4 kurang 5 kuadrat tambah 8 kurang 5 kuadrat tambah 5 kurang 5 kuadrat tambah 4 kurang 5 kuadrat dibagi 9 lalu diakarkan. Karena ini tidak mutlak jadi hasilnya min 2 kuadrat sama dengan 4, min 1 kuadrat sama dengan min 0 kuadrat sama dengan 0, 4 kurang 5 min 1 kuadrat jadi 1, 6 kurang 5 1 kuadrat jadi 1, 6 kurang 5 kuadrat jadi 1, 4 kurang 5 min 1 kuadrat jadi 1, 8 kurang 5 3 kuadrat jadi 9, 5 kurang 5 kuadrat 0 kuadrat jadi 0, 4 kurang 5 min 1 kuadrat jadi 1 kan dibagi 9 lalu hasilnya akar 18/9 jadi sama dengan akar 2. Selanjutnya nomor 3 dari tabel di bawah, tentukan simpangan rata-rata dan simpangan baku. Diketahui tabel nilainya 2, frekuensinya ada 3, nilai 3 frekuensinya ada 2, nilai 4 frekuensinya ada 3, nilai 6 frekuensinya ada 4. Jika dibuat tabel, simpangan rata-ratanya akan menjadi X-nya sama dengan 6, 2 dicari dari 2 dikali 3. Selanjutnya nilai X-nya 3, Fx-nya sama dengan 6, 3 dikali 2. Selanjutnya nilai 4, Fx-nya 4 kali 3, 12. Nilai 6, Fx-nya sama dengan 24. Terus nilai I dikurang X bar, itu Xi-nya sama dengan yang 2. Rata-ratanya itu sebelumnya 48/12 sama dengan 4. Diketahui X bar-nya. Lalu mencari Xi kurang X bar sama dengan 2 dikurang 4 karena mutlak, jadi hasilnya positif jadi 2. Terus 3 dikurang 4 karena mutlak jadinya 1. 4 kurang 4, 0. 6 kurang 4, 2. Lalu mencari F dikali Xi min X bar mutlak
Hasilnya 3 dikali 2 sama dengan 6, 2 dikali 1 sama dengan 2, 3 dikali 0 sama dengan 0, 4 dikali 2 sama dengan 8. Karena di situ F-nya udah diketahui jumlahnya 12, Fx-nya totalnya 48, dan Fx min X bar itu 16, maka kita mencari SR-nya itu, SR-nya 16 per 12 sama dengan 4 per 3. Lalu simpangan baku. Simpangan baku ini sebelumnya diketahui X bar-nya itu jumlah Fx-nya dibagi F48 per 12 sama dengan 4. Lalu diketahui Xi-nya, Xi min X bar sama dengan 6 dibagi 2 dibagi 4 sama dengan min 2, 2 dikurang 4 sama dengan min 2, 3 dikurang 4 sama dengan min 1, 4 dikurang 4, 0, 6 dikurang 4, 2. Lanjut, Xi min X bar. Xi min X sudah ketahui min 2, dikuadratkan jadi 4, yang min 1 dikuadratkan jadi 1, 0 dikuadratkan menjadi 0, dan 2 dikuadratkan menjadi 4. Selanjutnya, Fxi min X. Xi min X yang sudah diketahui min 2 dikali 3 sama dengan min 6, min 6 dikuadratkan jadi 12. Selanjutnya, Xi min X barnya 1, min 1 dikali 2, min 2 dikuadratkan. Maaf, Xi min X kuadratnya 1 di apa sih ini? F dikali Xi ke X bar. Xi X bar kuadrat. Xi min X kuadratnya 1 dikali 2 sama dengan 2. Xi min X kuadratnya 0 dikali 3 ya 0. Terus Xi min X kuadratnya 4 dikali 4 ya 16. Udah diketahui semuanya 30. Jadi simpangan bakunya sama dengan akar 30 per 12. Jadi hasilnya 5 per 2. 5 per 2 diserahkan jadi akar 10 per 2. Terima kasih atas semuanya. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.